Ubaidillah dicopot dari jabatannya karena menggelar latihan bela negara tanpa seizin atasan. Berikut simak pernyataan Panglima Kodam 3 Siliwangi Majen M. Herindra. Jadi saya perlu tekankan juga, sampaikan kepada rekan-rekan wartawan, memang hari Kamis tanggal berapa itu ya, telah ada ya pelatihan bela negara yang dilakukan oleh Kodim Lebak, khususnya di wilayah Koramil Cipanas ya. Saya sudah melihat itu dan saya sudah memeriksa, ternyata pelaksanaan bela negara tersebut tidak melalui SOP yang seharusnya dilakukan, sehingga saya mengambil langkah dan saya copot. Terusnya untuk pelatihan bela negara harus mulai izin ya, mulai dari Dandim izin ke Danrem nanti izin ke saya, dan saya akan menentukan ya atau tidaknya ya, itu. Sudah sementara, tapi kita belum ke dalam sampai situ. Kita hanya baru dengan prosedural ya, itu saja yang baru saya laksanakan. Ada pejabat yang baru. Siapa pejabat yang baru, Pak? Siapa pejabat yang baru? Letkol Safa. Sebelumnya sebagai apa? Letkol Safa. Dia sebagai di Kasiter, di Korem. Biasalah bela negara terhadap apa itu kebangsaan, ya Pancasila. Sebetulnya untuk bela negara ini ya bisa dilakukan oleh setiap warga negara ya. Tetapi tentunya termasuk LSM manapun bisa. Tetapi tentunya yang akan kita lakukan adalah LSM yang pro NKRI ya, yang pro Pancasila ya, yang pro UUD 45, yang pro Bhinneka Tunggal Ika, pro kemajemukan. Itu kita siap melatih. Tetapi kalau ada ormas-ormas yang tidak pro Pancasila, tidak pro NKRI, tidak pro UUD 45, tidak pro kemajemukan, saya akan pertimbangkan itu. Tentara itu kan harus izin, jelas izin, kita hierarki, ya nggak bisa menyalahi aturan, harus izin. Kalau izin nanti tanggung jawab di saya. Kalau udah izin, saya akan memberikan pertimbangan ya atau tidaknya. Setelah pencopotan ini langkah selanjutnya apa, Pak? Ya, nanti kemarin evaluasi kita akan berikan apa itu namanya arahan-arahan supaya ke depan dia tidak berbuat salah lagi. Ya, tadi cukup jelas ya, tadi disampaikan oleh Pangdam 3 Siliwangi yang mengatakan bahwa telah ada kesalahan prosedur begitu dalam latihan bela negara sehingga akhirnya diambil langkah tersebut untuk mencopot Dandim Lebak. Tapi tentunya mengenai bela negara sendiri ini sebenarnya akan kita simak lebih lanjut. Sebenarnya pemahaman mengenai bela negara ini seperti apa? Iya, karena sebenarnya kalau konstitusi Indonesia sendiri memang mengakui kan adanya bela negara ini gitu. Tapi nanti aplikasinya seperti apa, itulah yang harus dibahas begitu. Iya. Karena belum tentu sesuai dengan keadaan negara pada saat ini begitu kan. Iya, betul sekali. Nanti rekan kita Rifai Pamone akan menjelaskan lebih lanjut kepada Anda di rumah. Tentunya kita ingin mengetahui lebih lanjut supaya tidak ada salah langkah lagi ke depan. Seharusnya memang dipastikan seperti apa sebenarnya rambu-rambu yang harus dipatuhi, terutama ketika kita akan mengajarkan atau menyebarluaskan mengenai bela negara. Latihan bela negara yang dilakukan oleh Komando Distrik Militer Lebak Banten dengan Ormas Front Pembela Islam atau FPI dinilai menyalahi prosedur. Akibat latihan itu, Komandan Distrik Militer Lebak dicopot dari jabatannya. Media sosial dihebohkan dengan beredarnya foto latihan bersama antara TNI dengan FPI di Lebak, Banten. Foto ini menuai sorotan karena TNI dinilai memfasilitasi FPI mendapat pelatihan militer. Kodam Siliwangi pun angkat bicara dengan menyebut kegiatan itu adalah program rutin bela negara. Namun Kodam membantah latihan diberikan secara khusus kepada kelompok tertentu seperti FPI. Akibatnya, Dandim Lebak Letnan Kolonel Ubaidillah dicopot dari jabatannya. Ubaidillah dituduh menggelar prosedur latihan bela negara karena peserta latihan tak dilaporkan lebih dulu kepada Korem dan Kodam Siliwangi. Ya, pelatihan bela negara yang dilakukan oleh Kodim Lebak, khususnya di wilayah Koramil Cipanas. Ya, saya sudah melihat itu dan saya sudah memeriksa, ternyata pelaksanaan bela negara tersebut tidak melalui SOP yang seharusnya dilakukan, sehingga saya mengambil langkah dan saya copot ya, karena seharusnya untuk pelatihan bela negara harus mulai izin ya, mulai dari
Dandim izin ke Danrem nanti izin ke saya, dan saya akan menentukan ya atau tidaknya. Ya, itu. Posisi Ubaidillah lantas diisi oleh pejabat bernama Letnan Kolonel Arhandu Syaf. Serah terima jabatan akan berlangsung di Korem 046, Banten besok, Selasa 10 Januari 2017. Program bela negara digelar di Kementerian Pertahanan sejak Oktober 2015. Pelatihan ini menyerupai penataan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4 pada Orde Baru. Tujuannya untuk memperkuat rasa cinta masyarakat terhadap tanah air dan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Tim Liputan Metro TV. Pencopotan Dandim Lebak Banten direspon positif oleh anggota Dewan. Sebagai pimpinan Komando Daerah Militer, langkah Pangdam Siliwangi dinilai tegas menjaga alur hierarki dalam tubuh TNI. Masyarakat dibuat heboh dengan beredarnya gambar latihan bela negara antara Kodim Lebak dan FPI. Gambar yang diunggah di akun media sosial milik Ormas Islam itu kemudian menimbulkan persoalan. Buntutnya, Dandim Lebak dicopot dari jabatannya. Anggota Komisi 1 DPR Supyadin memuji langkah tegas yang dilakukan Pangdam Siliwangi terhadap bawahannya. Nanti ini menganggap bahwa Dandim ini sudah menyalahi prosedur sebagai seorang komandan Kodim yang sebetulnya dia tahu itu tidak boleh dilakukan. Nah, tetapi dia melakukan. Maka saya pikir langkah tepat dari pimpinan TNI untuk memecat si Dandim ini, ya sifatnya ini memberikan hukuman. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR TB Hasanuddin mengatakan, bela negara merupakan kewajiban masyarakat yang diatur konstitusi, namun belum memiliki aturan turunan yang komprehensif. Jadi itu bernilai positif, kita dukung, tetapi harus ada undang-undangnya. Nah, undang-undang bela negara itu belum punya. Mengapa perlu undang-undang? Karena begini, dengan undang-undang maka akan ada beberapa parameter. Seperti apa, misalnya kebijakan politik negara tentang bela negara itu seperti apa. Yang kedua, siapa nanti yang mengoperasikannya? Apakah Kemenhan, apakah Diknas, atau barangkali kementerian atau departemen lain. Istilah bela negara sejak lama menjadi perdebatan di kalangan masyarakat dan juga pemerintah. Pasalnya, istilah bela negara yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tidak mengatur dengan detail mekanisme bela negara seperti apa yang dimaksud. Apakah melalui pendidikan, latihan militer bersama, atau pengayaan ideologi Pancasila? Direktur Imparsial Al-Araf mengatakan, istilah bela negara masih multitafsir. Ia menyarankan program bela negara tidak didominasi oleh paradigma yang militaristik, tetapi lebih pada program pendidikan. Oleh karena itu, dalam konteks aspek yang kognitif, sebenarnya bela negara konsepnya lebih tepat dilakukan di lingkungan pendidikan. Oleh karenanya yang memiliki ruang yang lebih besar untuk mengontrol agenda program bela negara adalah Kementerian Pendidikan. Karena Kementerian Pendidikan memiliki instrumen yang panjang mulai dari SD, SMP, SMA sampai perkuliahan untuk membangun program bela negara. Andaikan dibutuhkan pelatihan-pelatihan fisik, pelatihan lari-lari ataupun pelatihan lainnya, dia bisa mengundang dan melibatkan Kementerian Pertahanan. Untuk menghindari adanya tafsir tunggal bela negara, pemerintah dan DPR tampaknya perlu menyusun peraturan teknis yang lebih jelas dan kepada siapa-siapa saja program itu dilaksanakan. Tim Liputan Metro TV. Lalu bagaimana memahami makna bela negara tersebut? Berikut kita akan ikuti pemaparannya langsung bersama Rifai Pamone. Rifai. Kania dan Andini, sebelum kita mengetahui bagaimana sebenarnya prosedur teknis yang dikaitkan dengan bela negara di Indonesia, kita terlebih dahulu akan melihat dulu bahwa topik hari ini sesuai dengan yang diangkat oleh Primetime News, diantaranya adalah esensi bela negara. Kita harus memahami terlebih dahulu definisi dari bela negara. Ada di beberapa dokumen yang tentunya tertuang di Indonesia membahas tentang pengertian atau definisi dari bela negara.
tekad, sikap, dan perilaku warga negara. Itu yang secara umum harus kita pahami. Namun, secara khusus adalah warga negara yang melakukan hal ini secara teratur, kemudian menyeluruh dan terpadu, serta dijiwai oleh kecintaan kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Seperti yang disebutkan tadi dalam paket informasi atau wawancara kami bersama dengan Pangdam 3 Siliwangi yang menyebutkan bahwa siapapun warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban untuk bela negara, namun yang memiliki asas kecintaan kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan juga negara. Informasi berikutnya yang ingin kami tunjukkan adalah dasar hukum atau landasan dari bela negara tertuang di dalam konstitusi negara kita, yaitu di pasal 27 dan pasal 30 UUD 1945 masing-masing. Untuk pasal 27 ini berada di ayat 3 dan pasal 30 ayat 1 dan juga ayat 2. Namun yang paling mengemuka terkait dengan pertahanan dan keamanan negara terkait di dalam pasal 30 ayat 1. Saya mulai dari pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Di sini menyebutkan semua warga negara berhak dan wajib. Jadi ada hak dan juga ada kewajiban untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Masih sangat makro. Namun di pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan tiap-tiap warga negara tersebut berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pertahanan dan keamanan negara, mungkin pemirsa saat ini langsung berpikir, lalu di mana letak Kepolisian Republik Indonesia dan juga Tentara Nasional Indonesia? Dalam esensi dari bela negara, di informasi grafis berikutnya akan kami tunjukkan setidaknya ada 4. Keikutsertaan warga negara dalam pertahanan dan keamanan negara merupakan hak dan kewajiban. Sudah sesuai, lalu pertahanan dan keamanan negara menggunakan sistem pertahanan dan juga keamanan rakyat secara semesta. Artinya warga negara Indonesia. Dan warga negara Indonesia tersebut apabila masuk dalam tataran Polri dan juga Tentara Nasional Indonesia, itulah kekuatan utama dari sistem pertahanan negara ini. Dan yang terakhir, kedudukan rakyat dalam pertahanan berada dalam kekuatan pendukung. Jadi 4 esensi dari bela negara inilah yang kemudian harus dicari bagaimana proses dan prosedur teknisnya. Apakah bela negara di Indonesia kedepannya akan sama dengan wajib militer di sekitar 50 negara lain di dunia yang secara detail menyebutkan di sana ada laki-laki atau perempuankah yang ikut dalam wajib militer dan juga usia untuk kemudian belajar pelatihan militer dan nantinya bisa diikutkan apabila negara sangat membutuhkan keberadaan warga negaranya dalam keadaan yang sangat genting. Andini dan Kani. Baiklah, terima kasih.